Shalom, Ibu, Bapak, Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika saya membaca firman Tuhan Lukas 15 tentang domba yang hilang, terutama di ayat yang kelima dan keenam, di mana dikatakan, "Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan teman-temannya serta berkata kepada mereka, 'Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan.'" Dari dua ayat ini saya merenungkan betapa Tuhan sangat-sangat bahagia, sangat-sangat gembira ketika salah satu dari umatnya yang tersesat bisa kembali kepadanya. Lalu dalam hati saya merenungkan, apakah saya juga bisa mencari domba yang hilang itu? Sungguh saya merasa bahwa firman Tuhan ini, dua ayat ini sangat-sangat memberikan semangat kepada saya untuk mencari saudara atau teman-teman saya yang sudah mulai menjauh dari Tuhan. Pada tahun 2007, ketika saya mau mantu, itu datanglah keponakan saya. Ponakan saya datang bersama temannya akan ikut membantu membereskan rumah saya, mengecat rumah dan sebagainya. Kira-kira dia ada 2 bulan ya tinggal di rumah saya. Nah, saya tahu ketika dia remaja, ketika ponakan saya ini remaja, saya bersama dia pergi ke gereja di Selawi, Jawa Tengah. Pada waktu itu hari Jumat Agung, ya. Di gereja saya melihat dia ikut kur. Waduh, saya senang sekali, saya gembira. Saya sampai terharu dan menangis saat itu karena saya melihat anak remaja yang mau membaur dengan orang-orang dewasa untuk ikut kur melayani gereja, ya, melayani di gereja. Itu waktu dia masih remaja, dan kemudian di tahun 2007 dia datang ke rumah saya untuk membantu saya. Ya. Ketika itu dia sudah dewasa, sudah punya anak dan sebagainya. Kemudian juga dia berbeda keyakinan dengan saya. Ya. Dia tinggal di rumah saya hampir 2 bulan, maka tiap malam kalau lagi duduk bersama saya, nonton TV, dan di depan pandangan kita berdua itu ada gambar Yesus besar. Lalu saya menunjuk kepada gambar Yesus itu dan saya peluk dia dari belakang. Saya bilang, "Apakah kamu tidak rindu kepada dia?" Saya bilang begitu. Dia jawab apa? Sambil nengok saya, wajahnya marah, dan dia membentak saya. Dia bilang apa? "Jangan sebut namanya." Waduh, waktu itu saya juga kesel, tapi ya itulah kalau Roh Kudus membimbing. Saya bisa mengendalikan diri, saya hanya tersenyum. Lalu dalam hati saya mengatakan, "Kurang ajar lu ya, gue jadiin Petrus lu," dalam hati saya. Ya sudah, akhirnya dia masuk kamar. Tetap paginya saya tetap melayani dia juga, makan bersama apa. Nah, singkat cerita, ketika hari terakhir dia di rumah saya, temannya sudah lebih dulu pulang. Saya melihat pagi-pagi kok wajahnya pucat gitu ya. Lalu saya bilang, "Kamu sudah sarapan?" "Belum," katanya. "Loh, sarapan dulu, ayo. Nanti kan mau dijemput kakakmu," saya bilang gitu ya. Enggak, mau naik dulu." "Naik apa lagi?" saya bilang. "Kan udah selesai."
Benar-benar dia naik tangga, nggak tahu apa yang dikerjain, tiba-tiba bunyi kenceng, saya nengok, dia sudah jatuh dan tangganya menimpa dia. Waduh, saya minta tolong angkat tangga sama pembantu saya. Lalu saya bangunkan dia pincang-pincang, susah jalannya. Lalu saya pegang bahu dia, saya mau berdoa. Dia bilang lagi, jangan sebut namanya. 2 kali dia mengatakan seperti itu. Dalam hati saya, Tuhan, apakah ini dombamu yang hilang, yang ingin kutarik dan kupersembahkan kepadamu? Lalu saya tuntun dia ke kamar. Saya panggil tukang urut. Saya doain dia. Ya karena dia tadi sudah 2 kali ya. Yang pertama waktu nonton TV, yang kedua ini ketika jatuh, dia bilang jangan sebut namanya. Saya nyanyi, bukannya Tuhan Yesus setia, tapi Tuhan Allah setia. Lalu saya doain. Gak lama kakaknya datang, dia bisa jalan walaupun susah gitu ya. Akhirnya dia pulang ke rumah di hutan kayu di Matraman. Beberapa hari kemudian dia masuk ke rumah sakit. Singkat cerita ya, masuk ke rumah sakit di Carolus. Saya juga nengokin. Sebelum di Carolus, saya datang ke rumahnya, saya tetap mendoakan. Dan itu perlu perjuangan. Saya dari BSD ke Matraman itu naik bus. Ya, saya belum pernah naik busway waktu itu ya. Nah, naik busway pindah-pindah karena saya nggak ngerti. Nah, pas di depan Duta Merlin, pas saya mau pindah bus, itu kaki saya satu kejeblos antara halte dan bus. Ya. Sendalnya jatuh satu. Ya udah, saya cuman pakai satu sendal. Akhirnya sendal itu saya taruh di bawah kolong tempat duduk di bus. Ibu turun di sini, ibu naik seberang sana, ya, lewat tangga itu, lewat jembatan itu. Aduh jauh. Saya jalan itu kan lantainya seng semua. Saya tanpa alas kaki. Panas sekali. Itu kira-kira jam 12 lewat siang. Panas sekali, saya lari-lari karena nggak tahan. Kaki saya panas. Akhirnya sampailah ke tempat ponakan saya itu. Saya bilang, aduh ini panas banget kakinya. Akhirnya saya dikasih sendal, ya. Nah, saya doain dan sebagainya, pulang. Beberapa hari kemudian dia masuk ke rumah sakit di Carolus. Nah, ketika di Carolus, saya datang sama suami saya, sama adik ipar saya. Lalu saya bilang, karena saya melihat dia kesakitan sekali, saya bilang, kali ini mau nggak mau, suka nggak suka, saya bilang, kamu harus dengar Yesus aku sebut di dalam mulutku dan telingamu harus mendengar. Saya bilang begitu. Lalu saya menyanyi dan saya mendoakan. Ya, akhirnya saya juga pulang. Itu masih di Carolus. Ketika pulang, suami saya bilang, kamu yakin dia mau kembali kepada Yesus? Saya bilang, saya sudah berusaha. Semoga Tuhan berkenan. Dan Tuhan mau mengampuni dia. Karena dia begitu kasih. Karena dia begitu rahim. Dan belas kasihnya pun tidak terhingga. Pasti Tuhan mau mengampuni dia. Saya bilang gitu. Ya udah, bawa dalam doa aja, kata suami saya. Ya, saya harus yakin. Pulang. Malamnya kakaknya telepon saya. Bu, katanya, itu dia minta Bu Edi datang lagi, katanya. Hah? Dia nyebutnya Bu Edi. Iya, dia nggak manggil tante, tapi nyebutnya Bu Edi. Bu Edi suruh datang lagi. Doanya enak, kata dia. Ya, dia ada damai, dia bilang begitu. Lalu kakaknya tanya, emang kamu mau ikut Yesus? Mau, aku mau dibaptis.
Puji Tuhan. Ya. Itu malam Rabu. Nah, saya bilang sama suster, bilang minta dibaptis. Ketika kakaknya tanya sama suster di Carolus, minta dibaptis, suster jawab apa? Bu, harus belajar 1 tahun. Dalam hati saya, nah besok mau mati, masa belajar setahun bagaimana ya? Lalu hari Rabunya saya bilang sama kakaknya, bawa pulang hari ini juga. Ya. Begitu dia bawa pulang, saya telepon ke kakak ipar saya yang tinggal di dekat gereja Santo Yosef juga di Matraman. Saya telepon kakak ipar saya yang dia juga komunikasi dengan pastor lancar. Akhirnya saya bilang, tolong bawa pastor biar dibaptis. Dan kakak ipar saya bawa pastor yang ya tentunya baik lah ya, pastoralnya baik. Dia bawa ke rumah lalu dibaptis. Ketika mau dibaptis, kakaknya telepon saya lagi. Ini nama baptisnya siapa? Saya langsung jawab, Petrus. Ya, Petrus, nggak ada lain, udah Petrus. Hari Rabu dibaptis. Hari Kamis saya masih datang ke rumahnya, perasaan saya nggak enak, walaupun sudah dibaptis kok kayaknya masih mengganjal. Saya minta dompetnya, saya lihat ternyata masih banyak jimat dan sebagainya. Waktu itu saya datang dengan kakak saya dan juga dari teman-teman gereja kakak saya dari non-Katolik ya, Kristen non-Katolik. Saya serahkan semua itu kepada beliau-beliau itu supaya didoakan dan dibakar. Pelepasan, bebas semua. Ya. Nah, setelah bebas semua dibakar, masih ada saudaranya lagi. Saudara dari mamahnya ya, itu kan anak kakak saya lelaki. Dari mamahnya mau bawa dia pulang, katanya mau cari dukun. Wah, saya marah. Orang sudah kenal Yesus kok mau cari dukun? Enggak, saya bilang. Enggak ada. Akhirnya itu hari Kamis, enggak ada pulang. Ya. Hari Kamis malam saya masih punya perasaan kok belum rekonsiliasi dengan istrinya yang pertama. Karena dia punya istri yang kedua dan juga sudah cerai. Dengan istri yang pertama yang sama-sama ikut Yesus. Saya telepon istrinya di Jawa waktu itu. Istrinya bilang apa? Nanti aja hari Selasa. Wah, nggak keburu, saya bilang. Sekarang harus telepon, saya bilang. Akhirnya istrinya mau telepon dan terjadilah rekonsiliasi hari Kamis malam Jumat itu. Dan kemudian hari Jumatnya dia pulang ke rumah Bapa. Ya, itulah saya dengan kekuatan dari Roh Kudus yang membimbing dan menuntun saya, memberikan bimbingan yang luar biasa, menjadikan saya sanggup untuk membawa domba ini yang hilang ini untuk diletakkan di atas bahunya, sehingga dia, Tuhan kita, bisa bergembira bersama semua orang yang betul-betul merayakan kepulangan dari domba ini. Luar biasa Tuhan kita. Kasihanilah ya Tuhan, Kaulah pengampun yang rahim, dan belas kasih-Mu tak terhingga. Ibu, Bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.